Just a story I can give you. I got some out of ordinary lover, wishing you're not so sorry that I have to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai beberapa dari bagian mesin, terutama dalam blok silinder. Yang akan kami jelaskan merupakan tentang perbaikan, bongkar pasang dan pemeriksaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurniawan, Nama saya Pandu Nanda. Dan nama saya Rian Maulana. nama saya Muhammad Herianto Nando, nama saya Muhammad Bardi. Kami dari sekolah SMK Sini Gerbang kelas 12 TKR Komplek. Ya, untuk video ini kami bawakan sebagai penugasan teori kejuruan produktif. Langsung saja kita ke dalam yang pertama, bongkar pasang. Sebelum pembongkaran kita membongkar yang itu kepala silinder. Kerja apa? Dulu Terus kepala silindernya di bagian ini putar jaket. Buka tutup. Buka panci oli dulu. Kita sarjana saja. Oke. Panggil bapak. Ngomong. Jangan selalu dibuka semua. Separuh-separuh. Sebab habis sudah dibuka kita Bayangannya mana-mana sih? lalu kita buka jaringnya, lalu kita dorong piston. Kalau nggak bisa pakai tangan, kita pakai alat palu sama kayu lah supaya bisa kedorong. Dorong ke atas, kita ambil. Menjelaskan komponen-komponen dari blok silinder. Yang pertama yaitu ada water jacket. Water jacket ini berfungsi sebagai sirkulasi air pendingin dan untuk mencegah terjadinya kebocoran. Yang kedua yaitu silinder liner ini berfungsi untuk tempat piston pada saat proses pembakaran. Yang selanjutnya itu piston. Piston ini berfungsi untuk menyerap gas yang dihasilkan pada proses pembakaran dan mempunyai tekanan pada saat langkah kompresi. Yang selanjutnya itu ada batang piston. Batang piston ini sebagai penghubung dengan kerangka jurnal joint. Yang pertama yaitu yang selanjutnya ada metal. Metal ini berfungsi sebagai pelapis agar bearing ini tidak terjadi kausan atau lecet. Sumbu torak ini untuk mengubah energi vertikal ke tenaga rotari. Dan yang terakhir ini bearing. Bearing ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kausan antara
antara connecting rod dan crankshaft atau cross angle. Ya, sekian blok silinder. Ya, kemudian saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan blok silinder. Yang pertama adalah dari bagian water jacket ini sudah ada bagian-bagian yang pecah dan retak, sehingga jika digunakan dapat mengakibatkan kerusakan, terutama oli akan masuk ke dalam sistem pendingin. Kemudian dari piston, di piston ini sudah tidak terdapat dua ring kompresi sudah tidak ada, dan akan mengakibatkan oli ini masuk ke dalam ruang bakar, sehingga bahan bakar akan cepat habis dan mesin akan panas. Di sini di bagian dinding silinder atau silinder liner sudah terdapat banyak lecet dan aus. Ya, jika ini masih digunakan maka dapat merusak dari bagian piston dan dapat menyebabkan masuknya oli ke ruang bakar. Terus di sini di bagian ini blok silinder rumahnya sudah terdapat karat sehingga tidak dapat layak digunakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan perbaikan pada blok silinder. Ya, pertama itu ini water jacket itu sudah mengalami kerusakan, ada patah-patah atau retak dan belah ini sudah belah. Maka perbaikannya itu harus diganti. Dan kemudian piston. Di sini piston tidak terdapat ring kompresi. Maka apabila piston tidak terdapat ring kompresi, perbaikannya itu piston harus diganti ataupun tambahin ring kompresinya. Dan di sini blok silinder itu sudah mengalami banyak kausan ataupun retak dan perlu penggantian ataupun yang lainnya tuh. Dan kemudian itu silinder liner itu sudah mengalami aus ataupun retak, maka harus melakukan merubah ukuran blok silindernya itu dengan cara melakukan overseas. Overseas itu merubah ukuran dari standar di atas standarnya. Kemudian apabila blok silinder ini terdapat kotoran ataupun banyak arangnya, itu harus dibersihkan secara bersih, langsung bersih. Setelah itu sudah. Ya, sekarang kita akan memasang bagian dari blok silinder, yaitu ya pertama kita memasang piston. Piston ini dipasang Ya, biar pas dulu sejajar. Gini ya, gini. Ya, sesudah ini sejajar, lalu kita ambilkan ring kompresi. Lalu kita masukkan lebih dahulu dan kita paskan dulu sesuai pistonnya. Sampai ini ya kencang, sampai pas dulu. Dan lalu kita ambilkan lamak ataupun lap supaya tidak terjadi kelecetan dalam pemasukan piston. Dan lalu kita ambilkan kayu dan palu untuk pemasukannya. Dan sudah terpasang pistonnya. Lalu kita pasang dulu bearing ke bawah dan masukkan baut ini.
Dan kita masukkan baut supaya rata dulu, jangan terlalu kencang. Dan lalu pakai kunci shock ukuran 14. Kita kencangkan semaksimal mungkin. Kita kencangkan semaksimal mungkin supaya kencang dan supaya tidak terjadi piton itu bosan atau apa. Lalu kita pasangkan ini kunci oli. Ya, lalu kita pasangkan baut. Ya Bu, di sini saya akan memperhatikan sebuah aksen. Lalu kita masukkan bautnya satu lagi dan kencangkan semaksimal mungkin. Lalu kita pasang bagian atas, masukkan dulu untuk jaket dan lalu masukkan kepala silinder. Dan tutup kepala silinder. Sesudah terpasang semua, lalu kita baut dan ternyata ini tidak ada bautnya. Dan bereskan dulu alatnya. Sudah dalam pemasangan dan pembongkaran, lalu kita bereskan alatnya terlebih dahulu. Lalu tutup. Sudah selesai. Thank you. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan beri komentar yang baik-baik agar kami dapat terus berkembang dan maju. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.